Pertentangan antara Syekh Ahmad Zaini Dahlan dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab telah lama menjadi bahan perdebatan umat Islam. Di satu sisi, Zaini Dahlan dikenal sebagai ulama besar Mekah yang tegas membela tradisi dan amalan umat. Di sisi yang lain, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab muncul sebagai tokoh pembaharu yang menyerukan pemurnian tauhid dan pelurusan akidah. Banyak orang yang bingung siapa yang sebenarnya benar. Apakah Wahabi adalah kelompok yang keras dan sesat seperti yang dituduhkan oleh Syekh Zaini Dahlan, atau justru Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah ulama yang benar-benar ingin menghidupkan ajaran yang murni? Mari kita bahas secara jujur dan mendalam dengan tetap berpijak kepada dalil, logika, dan kejujuran ilmiah. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang siapa yang benar antara Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Teman-teman sekalian, siapa itu Syekh Ahmad Zaini Dahlan? Syekh Ahmad Zaini Dahlan adalah seorang mufti besar Mekah dari kalangan mazhab Syafi'i. Beliau terkenal di kalangan dunia Islam, termasuk di Nusantara, teman-teman, karena banyak murid beliau berasal dari Indonesia. Beliau menulis banyak kitab dan salah satu karya terkenalnya adalah Fitnatul Wahabiyah, sebuah buku yang berisi kecaman keras terhadap gerakan Wahabi. Beliau sangat memegang teguh amalan-amalan tradisional yang sudah lama dilakukan oleh umat Islam seperti ziarah kubur, maulid Nabi, tawasul kepada wali yang sudah wafat, dan semacamnya. Menurut beliau, amalan-amalan itu adalah bagian dari kecintaan kepada Islam dan tidak bisa begitu saja disebut sesat ataupun syirik. Lalu siapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lahir di Najd, wilayah tengah Jazirah Arab, dan belajar di berbagai tempat. Beliau sangat mendalami ilmu tauhid dan kitab-kitab akidah salaf. Fokus utama dakwah beliau adalah mengajak umat Islam kembali kepada tauhid yang murni, yaitu menyembah Allah semata tanpa perantara dan tanpa penyimpangan. Beliau melihat banyak dari kaum muslimin pada zamannya yang mulai jatuh ke dalam praktik-praktik yang mirip dengan penyembahan berhala, seperti memohon kepada kuburan, meminta tolong kepada wali yang telah mati, menganggap tempat tertentu bisa memberikan berkah secara gaib, dan sebagainya. Bagi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, itu semua adalah bentuk penyimpangan yang harus diluruskan. Bukan sekedar tradisi yang bisa ditoleransi, teman-teman. Perlu kita ketahui bersama, teman-teman sekalian, inti perbedaan antara mereka berdua yang paling besar adalah dalam masalah tauhid. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menekankan bahwa semua bentuk doa, permohonan, atau pengagungan hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Sedangkan Syekh Zaini Dahlan berpendapat boleh bertawasul dan meminta pertolongan kepada wali atau orang yang soleh yang telah wafat selama tidak diyakini sebagai Tuhan. Disinilah letak masalahnya, teman-teman. Menurut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, apapun bentuknya, jika seseorang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun hanya untuk menjadi perantara ataupun syafaat, maka itu termasuk ke dalam syirik. Karena itulah yang dilakukan oleh kaum musyrikin Mekah pada zaman Nabi. Misalnya, kaum Quraisy tidak menyembah berhala karena menganggapnya sebagai Tuhannya.
tetapi sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman di dalam Al-Qur'an, dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah, mereka berkata, kami tidak menyembah mereka melainkan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Al-Qur'an surah Az-Zumar ayat ketiga. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjelaskan bahwa inilah bentuk syirik yang paling berbahaya, menyekutukan Allah dalam hal ibadah meskipun niatnya itu baik, teman-teman. Apakah Wahabi suka mengkafirkan? Syekh Zaini Dahlan menuduh bahwa gerakan Wahabi suka mengkafirkan umat Islam hanya karena berbeda pendapat. Namun jika kita membaca langsung karya-karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab seperti Kitabut Tauhid ataupun Kashfus Syubhat, tuduhan itu tidak sepenuhnya benar. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab justru sangat hati-hati dalam masalah takfir, yaitu menghukumi kafir. Beliau hanya menyebut orang-orang yang melakukan syirik besar secara terang-terangan dan terus-menerus sebagai musyrik berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi bukan soal berbeda pendapat, tetapi soal pelanggaran terhadap prinsip dasar dalam Islam, yaitu menyembah Allah semata. Maka timbul sebuah pertanyaan, teman-teman. Kenapa Syekh Zaini Dahlan sangat membenci Wahabi? Ada beberapa alasan yang bisa kita lihat. Yang pertama, Syekh Zaini Dahlan melihat Wahabi sebagai ancaman terhadap tradisi keagamaan masyarakat. Beliau hidup di tengah masyarakat yang mencintai ziarah kubur, maulid Nabi, dan tarekat. Ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab datang mengkritik amalan ini, wajar jika beliau menganggap itu sebagai fitnah. Yang kedua, faktor politik juga ikut mempengaruhi saat itu. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bersekutu dengan keluarga Saud dan berhasil merebut banyak wilayah Hijaz. Ini memicu ketegangan dengan penguasa Turki Utsmani dan ulama yang berpihak kepadanya, termasuk Syekh Zaini Dahlan. Yang ketiga, teman-teman, Syekh Zaini Dahlan tidak setuju dengan secara tegas dan belak-belakan Wahabi dalam membongkar kesalahan umat. Bagi beliau, perubahan harus dilakukan secara lembut dan bertahap, bukan langsung menyebut ini syirik, ini bid'ah. Namun semua alasan itu lebih bersifat emosional dan sosiologis, bukan bantahan ilmiah terhadap isi dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Teman-teman sekalian, mana yang lebih sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah? Kalau kita jujur membaca dalil, maka ajaran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab untuk memurnikan tauhid secara jelas dan sejalan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Beliau hanya mengulang apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, bahwa semua bentuk ibadah hanya untuk Allah semata. Tidak boleh ada perantara, tidak boleh menyembah ataupun meminta kepada makhluk, meskipun itu Nabi maupun wali. Semua ulama salaf juga bersepakat bahwa meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah bentuk kesyirikan. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, dan yang lainnya melarang istighatsah kepada selain Allah. Jadi yang dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bukan sebuah ajaran yang baru, tetapi menghidupkan kembali ajaran Rasulullah SAW yang mulai terkubur oleh tradisi dan kebiasaan masyarakat. Maka dapat kita simpulkan di sini, teman-teman sekalian, Syekh Ahmad Zaini Dahlan adalah ulama yang sangat dihormati dan punya jasa yang besar dalam pendidikan umat. Namun dalam hal akidah dan tauhid, pendapat-pendapat beliau banyak didasari pada tradisi, kebiasaan masyarakat, dan pengaruh politik. Kritikan beliau terhadap Wahabi sering bersifat emosional dan tidak disertai dengan bantahan-bantahan ilmiah terhadap isi kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sedangkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tampil dengan dalil, ilmu, dan keberanian untuk membongkar kemusyrikan dan kesalahan umat Islam di dalam beragama. Kitab-kitabnya berisi penjelasan tauhid berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah tanpa takfir sembarangan
tanpa kekerasan, dan tanpa kebencian pribadi. Maka secara jujur dan ilmiah, kebenaran lebih berpihak kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dakwah beliau adalah dakwah para nabi, teman-teman, mengajak kepada tauhid yang murni dan menjauhkan umat Islam dari syirik, bid'ah, dan kesesatan. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.